kita setelah bisa sedikit saja, punya harta sedikit saja, kita sudah sombong. Apa itu artinya? Maka sombong itu akan bisa menghapuskan amal ibadah kita. Ya, kita amalnya banyak, tapi disertai dengan sombong, habislah amal kita. Ya, makanya pada pagi ini kita sedikit mengupas kitab tentang yang judulnya khusyuk dan tawadhu. Sengaja pada saat ini saya bawa kitab yang namanya kitab Risalatul Qusyairiyah. Ya. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Aqrib Billah, seorang ulama yang akrib billah, itu artinya orang yang makrifat kepada Allah, yang namanya Abdul Qasim Abdul Karim. Abdul Qasim ya, namanya Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusairi. Ya, ini kitab tasawuf, ya kitab tasawuf. Kitab gundul Pak ya, kitab gundulan, nggak ada harokatnya ya, jabar CR-nya nggak ada, gitu ya, sengaja nggak ada pun. Kalau mau melihat nanti boleh, mau fotokopi juga boleh, nanti bisa baca ya. Untuk ada soretan dikit-dikit ya. Yang ngaji dulu di Jawa Timur 3 tahun baru khatam, terus berapa lembar dikit udah, nanti disorah sama kiai. Itu habis ngaji disorah, disorah itu dijelasin begitu ya. Pas kebetulan ya, setiap malam Selasa boleh Bapak ikut di Cibinong ya. Saya setiap hari Senin jam setengah 11 berangkat di rumah setengah 11 pagi sampai jam 2 malam Selasa baru pulang ya, sampai rumah dan subuh baru sampai rumah. Setiap malam Selasa berangkatnya pagi Senin, karena Senin pagi itu sengaja nggak ngajar, dikosongin saya karena ikut tawajuhan kolekoh zikir bersama-sama, kemudian malamnya ngaji tawajuhan juga malam, ikut ngaji kitab Qusyairiyah ini yang dibaca kitab ini sekarang. Betul saya udah ngaji ya. Ya alhamdulillah para jamaah. Waalaikumsalam. Mengapa sih? Ya, beriman ya. Selamat datang ya para jamaah beriman. Alhamdulillah. Mari kita gabung bareng-bareng. Musyawarah aja di sini. Yang dari Masjid Al-Ikhlas juga katanya mau datang. Hari kemarin ngomong saya, mudah-mudahan ada yang datang nanti. Ya, kemarin saya ngisi di sana. Ya. Waalaikumsalam. Biar beliau datang. Kita teruskan ya. Itu tentang tawadhu ya, tentang khusyuk maupun tawadhu. Nanti Bapak sampaikan definisi tawadhu secara logot bahasa maupun secara syarat ya, syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ini yang pertama. Tawadhu itu dasarnya itu. Jadi tawadhu itu hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Di samping mana di ayat yang lain. Qad aflahal mu'minun. Mu'minuna, sungguh beruntung. Al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin. Diawali dengan qad. Qad itu artinya sungguh. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka adalah orang-orang yang ketika di dalam sholatnya bisa khusyuk. Ini sungguh beruntung ya. Dan untuk berkhusyuk dalam sholat ya, ini hubungannya fikih, nanti hubungannya tasawuf. Khusyuk dalam sholat itu
kelasnya orang awam seperti kita nih Pak, minimal ketika kita takbiratul ihram bisa khusyuk kepada Allah. Ketika Allahu Akbar, itu hati kita berusaha hudur kepada Allah, hadir kepada Allah. Ya, nggak usah orang lain, ya saya sendiri aja nggak usah. Kalau ngomongin orang lain kan nanti dikirain jelek-jelekin orang. Saya sendiri aja. Saya itu kadang-kadang begini Pak. Saya nyari kunci motor, nggak ketemu-temu. Di mana itu naruh kunci? Tapi lagi sholat itu ingat, masya Allah itu kuncinya lagi mana? Giliran habis sholat, saya ingat ketika sholat benar ada di situ. Berarti kan sholatnya nggak khusyuk itu, ya nyari-nyari kemana-mana pak bibok kalau bahasa Sunda nggak ketemu. Tapi giliran lagi sholat setelah Allahu Akbar ketika baca Fatihah atau lagi rukuk atau lagi apa pokoknya dalam sholat, selalu ingat nih di otak, ya Allah itu kunci ada di laci di sana. Padahal tadi udah dibuka-buka kayaknya laci juga gak ketemu. Tapi giliran lagi sholat ingat itu. Ya, ini orang lain nggak tahu nih kalau saya selalu begitu tuh kadang-kadang. Berarti sholatnya khusyuknya kurang Pak. Ya, masya Allah. Nah ini makanya nih sahabat Ali, nih para sahabat pernah nih ya. Kanjeng Nabi pernah sayembara gitu, pernah ngomong sama para sahabat-sahabat, siapa yang nanti sholatnya khusyuk maka akan aku hadiahi jubah yang warna hijau, kata Nabi. Siapa yang sholatnya khusyuk nanti akan aku hadiahi jubah saya yang warna hijau. Oh, orang berebut pengen dapat hadiah barukan jubahnya Kanjeng Nabi yang sudah pernah dipakai oleh Kanjeng Nabi. Apalagi jubahnya Kanjeng Nabi, jubahnya para wali aja orang berebut, ya itu ya. Saya pernah dulu Pak, ketika mondok di Jawa Timur, pernah silaturahmi di daerah Caringin, ya dekat Kampung Kandang Kediri itu ada yang namanya Syekh Nawawi di sana. Ya Nawawi bukan Nawawi Banten, Syekh Nawawi di daerah Jawa Timur itu. Itu ulama sepuhnya, orang makrifatnya di sana. Itu berjubahnya doang Pak. Ketika ada ninja disobek-sobek doang, itu dibagi-bagi sama santrinya, jubah doang disobek-sobek dibagi, ditembak gak mempan Pak, cuma bawa cumilan jubahnya dia. Masya Allah, itu kelasnya baru orang alim, wali Allah. Itu apalagi jubahnya Kanjeng Nabi, ya itu. Jadi pakaian-pakaian orang-orang yang dulu itu sudah ditirakatan Pak, itu jadi berkahnya banyak gitu ya. Masya Allah, ini kelasnya Syekh Nawawi yang ada di Jawa Timur Kediri gitu ya. Masya Allah, apalagi jubah Rasulullah. Makanya para sahabat berebut ingin mendapatkan jubah Kanjeng Nabi dan itu. Nah akhirnya apa? Di antara sahabat banyak itu gak ada yang khusyuk, hanya satu sahabat yang bisa khusyuk. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat Ali karramallahu wajhah itu. Sahabat Ali itu masya Allah khusyuk gitu. Lo Kanjeng Nabi ngerti gak kepada sahabat yang khusyuk dan tidak khusyuk? Kanjeng Nabi basirohnya udah dibuka oleh Allah. Itu tahu yang khusyuk siapa? Itu ya, itu sahabat Ali, yaitu salah satu yang sholatnya khusyuk. Bahkan beliau pernah menyampaikan kepada teman-temannya ketika perang Uhud. Ketika perang, sahabat Ali itu terpanah di dadanya, di tonggongnya, di kakinya. Itu banyak panah yang nancep sampai dia bilang mengatakan, jangan mencabut panah yang menempel di badanku, yang menancap di badanku, nanti cabutlah ketika aku sedang sholat. Itu sahabat Ali. Itu ketika sudah takbiratul ihram, ketika sholat, itu panah yang nempel di badannya, yang nancap di badannya dicabut tidak terasa. Saking khusyuknya kepada Allah. Kalau kita memborong-borong Pak. Masya Allah, ini sahabat Ali. Ya, nih makanya kita berusaha sebisa mungkin minimal ketika kita sedang takbiratul ihram bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kesononya kok makanya kalau di dalam ilmu nahwu saraf itu tahassu'an gitu. Ya,
taknya itu faidah merdi khusyuk, makanya tak lisairullah kalau bahasa itu jemaah, supaya kita berusaha, diusahakan bisa khusyuk begitu. Sholat juga tadorru ayat tadorru'an, itu kalau bahasa sorobnya itu supaya kita berusaha bisa tadorru, bisa DP sama Allah. DP itu dibuat-buat oleh kita, nanti dengan dibuat-buat itu nanti akan bisa tadorru. Itu khusyuk juga, yang tadinya nggak bisa khusyuk diusahakan supaya bisa khusyuk. Yang tadinya Allahu Akbar begitu, coba diusahakan Allahu Akbar. Itu namanya berusaha supaya bisa khusyuk. Gitu. Padahal biasanya Allahu Akbar begitu doang, gitu ya. Tapi karena kita supaya bisa khusyuk, diusahakan seperti tadi. Itu namanya tadarruk ataupun takhusyuk, gitu ya. Gitu. Kita memang diperintah oleh Nabi itu berusaha bisa khusyuk, berusaha bisa tadarruk. Nah ini tidak, dan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan begini. Hadatsana Abdullah bin Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda begini, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, man fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal kibri, ada sekecil biji dzarrah atau sekecil biji sawi, ada sekecil bobotnya semut budak, semut yang makan gula itu. Apa? Sifat kibir, sifat sombong. Nih, kata Nabi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi, sifat sombong. Cuma hanya kecil sekali. Kalau istilah hatinya cuma tetesan titik doang, di dalam hati itu ada noda satu titik sifat sombong. Itu kata Nabi, orang tersebut tidak akan bisa masuk surga. Duh, kita segede apa kali ya? Baru beli mobil Avanza aja udah petetan gitu. Baru Avanza, kok apalagi mobilnya Lexus kali ya? Kalau apalagi mobilnya Alphard kali, atau mobilnya yang mahal lagi yang miliaran. Wah, si tenggol sama tetangganya di tol, tetangganya aja udah pegang mobil lain, bisi lecet, ya Allah. Ini kelasnya kita ya Allah. Ini kadang-kadang begitu ya. Nah, naiknya juga kayak buah begitu nih, ya mengklik begini dadanya ini ya. Jadi kalau orang sudah biasa malang terik begini itu tandanya orang angkuh Pak gitu. Makanya kita jangan sering malang terik begini.